Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya kita sudah mengenal yang namanya Posyandu. Ini punya singkatan Manca Bica ya. Posyandu ini merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu, dan ini ialah sebuah program pemerintah yang dimana umumnya ditemukan di Indonesia dengan tujuan untuk ngejuk ke pelayanan kesehatan dan juga pengembangan anak secara terpadu di tingkat masyarakat. Dan tentunya juga program Posyandu ini sangat membantu masyarakat. Yang kulo ketahui sih ini karena juga di kampung kulo ini program Posyandunya luar biasa berjalan ya, di mana program kesehatan untuk ibu hamil dan juga program kesehatan untuk anak, keluarga berencana dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat membantu memberikan masyarakat mengenai kesehatan. Dan juga selain itu juga Manca Bice, cak mana di tempat tinggal Manca Bice, apakah program Posyandunya tetap berjalan? Pasti dong. Karena ini memang menjadi suatu program unggulan dari masyarakat, dari pemerintah ini maksudnya, untuk masyarakat untuk kesehatan Indonesia. Oke, dan di studio Pro 4 FM Palembang, saat ini Kulo juga sudah kedatangan 3 apa 4? Ada 4 sih sebenarnya, tapi yang akan berbincang sama kita ini ada 3 nih Manca Bice. Ini ada kawan-kawan dari komunitas Porsem atau Posyandu Remaja Cinta Sehat. Wih, namanya bagus ya. Tapi sebelumnya kami pengen sapa dulu untuk pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun berada yang saat ini tengah monitor siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang, ataupun juga yang monitor siaran kami di 88,4 MHz. Tentunya Anda bisa juga mengikuti, yang pengen telepon juga boleh ya di 0711 351656 untuk di obrolan komunitas di edisi Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Oke, dan langsung saja ini kita bakal kenangan lagi. Kenalan. Waduh, ini karena speechless ya dengan 3 orang hebat nih yang sudah ada di hadapan saya. Ini langsung saja kita kenalan sama 3 teman-teman kita dari komunitas Porsem Posyandu Remaja Cinta Sehat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wih, kalau orang yang pintar mengenai dunia kesehatan itu pasti semangat sekali ya. Oke, yang pertama ini kita bakal kenalan, ada Dokter Maharani MSI CBNSC. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, C. Ini benar ya penyebutan saya ya, CNBSC. Iya. CBNSC. CBNSC. Ini apa nih Bu? Itu Certified Basic Neuroscience. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Dokter Maharani ini sebagai pembina Posyandu Remaja Cinta Sehat ya? Iya, cinta sehat, bukan cinta sakit, cinta sehat. Kita harus mencintai kesehatan. Harus cinta, ya. iya. Dan tidak sendirian, Dokter Maharani ini juga sudah didampingi oleh 2 rekan, yaitu ada Bidan Lili Marpika Eskep dan juga CH CHT CMBT. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi juga, Cek. Sehat ya Bu ya? Sehat, Luar biasa alhamdulillah. sekali. Ini sebagai petugas Posyandu Remaja Puskesmas Gandus. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan yang ketiga ini ada Rizka Umami AMD KL. Iya, betul, Cek. KL-nya tuh Kuala Lumpur bukan? Bukan, KL itu, KL ya. KL, KL-nya ya? itu kesehatan lingkungan, Oh, Cek. luar biasa sekali. Ini kalau Rizka Umami ini sebagai ketua sahabat Juang Indonesia 2023-2024 ya. Iya, betul, Oke, Cek. lengkap sekali. Ini ada pembinanya, ada juga petugasnya, ada juga ada Mbak Rizka juga di sini ya.
dari teman-teman komunitas Porsem, Posyandu Remaja Cinta Sehat. Ini kita bakal ngomongin tentang topik kita, yaitu menuju 5 tahun Posyandu Remaja Cinta Sehat, Remaja Sehat Nusantara Kuat. Wih, bagus sekali nih ya. Tapi sebelumnya saya pengen kenalan dulu mengenai komunitas Porsem. Ini komunitas apa dan juga sudah ada sejak kapan? Dan kita pengen tahu, pendengar kita juga pengen tahu siapa yang bisa menjelaskan. Izin saya ya. Oke, Cek. silakan. Karena saya yang lain sendiri di tulisannya ya. Nggak ada embel-embel Posrem ya. Gitu ya. Kira-kira ada hubungan apa nih antara Sahabat Juang sama Posrem ya, Cek ya? Apakah ada hubungan cinta lokasi gitu ya? Ternyata ada hubungan cinta, tapi bukan cinta lokasi. Jadi berawal gitu ya, bersumber dari rasa cinta nih terhadap negara, terhadap bangsa. Oke. Maka sebelum Posyandu Remaja itu hadirlah yang namanya Sahabat Juang Indonesia. Jadi dulu kita itu komunitas sahabat belajar Indonesia sebetulnya, Cek. Awalnya ya. Iya, terus bermetamorfosa lah menjadi Yayasan Sahabat Juang Indonesia, yang mana Sahabat Juang Indonesia ini mempunyai banyak sekali programnya, Cek. Dan salah satu programnya itu adalah program kesehatan. Nah, tidak hanya berhenti sebatas program, kita ingin yang namanya kesehatan itu terus berkembang ya. Karena kita ini hidup itu pinginnya sehat ya. Pasti. Kalau sehat pasti bahagia, insya Allah. Bener nggak, Cek? Setuju nggak, Benar. Cek? Makan pun jadi enak ya kalau Iya, sehat. makan jadi enak kalau sehat. Nah, jadi dari program kesehatannya Sahabat Juang Indonesia, kita dirikanlah yang namanya komunitas nih. Jadi anak komunitas. Jadi Posyandu Remaja Cinta Sehat itu lahir dari Yayasan Sahabat Juang Indonesia. Oke, ini Iya. adanya sejak tahun berapa nih? Adanya itu sejak tahun 2019, tepatnya 25 Desember 2019. Gitu, Cek. Jadi sampai dengan saat ini udah tahun kelima ya? Tahun kelima betul sekali, Cek. biasa Kan jadi sekali. menuju 5 tahun Sahabat Posyandu Remaja Cinta Sehat. Iya, gitu. sesuai dengan topik kita ya. Iya, betul, Oke, Cek. nah ini juga ada dokter, aduh saya lupa lagi nih namanya ya. Ada dokter Maharani nih, kita pengen tahu sebagai pembina Posyandu Remaja Cinta Sehat. Selama ini nih bagaimana program yang sudah ada di Posyandu Remaja Cinta Sehat, impact-nya untuk masyarakat ini antusiasnya bagaimana nih Bu Dokter? Ya, jadi Posyandu Remaja ini ya nggak jauh-jauh ya dari tujuan Posrem itu sendiri ya. Iya, tujuan awalnya ya. Ya, tujuan awalnya memang kan Posrem ini bagian dari layanan untuk kesehatan masyarakat, tetapi lebih spesifik untuk remaja. Jadi tujuannya memang sebagai wadah ya, sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan juga edukasi kepada remaja khususnya. Jadi di Posyandu Remaja ini kegiatannya itu biasa ada namanya 5 meja. Oh gitu. Ya, jadi 5 meja itu salah satunya ya. Meja pertama itu pendaftaran atau registrasi, kemudian meja kedua pemeriksaan berat badan, ukur tinggi badan dan tensi, kemudian pencatatan buku panduan, meja keempat penyuluhan gizi kesehatan, komunikasi informasi dan edukasi. Nah, jadi kegiatannya itu tuh dari sini. Nah, adapun kegiatan mungkin dari Posrem Cinta Sehat ini yang udah berjalan itu seperti tadi gizi. Nah, gizi itu jadi sudah ada ya, pernah cooking class ya, Riz ya. Cooking class, kemudian kalau untuk pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah tadi, yang di meja berapa tuh? Di meja 2. Di meja Di dua meja ya. 2 itu cek kesehatan tuh rutin ya. Rutin dari teman-teman Puskesmas Gandung juga sering ya bantu ya. Luar biasa nih dari bidan. Bidannya langsung Luar ya biasa. datang ya. Nah iya, kemudian juga edukasi ini kan lebih luas ya. Jadi nggak hanya ke edukasi berbau kesehatan, tapi juga lingkungan nih. Oh, Nah, di jadi, lingkungan juga mencakup jadi ya? Mencakup. Jadi ketuanya makanya nggak salah nih, ahli lingkungan. Orang lingkungan Insya Allah ini ya. Jadi pernah ya kita berbau lingkungan, Iya, tanaman, Ada kebetulan dokter kemarin, Iya, toga, tanaman obat keluarga. Oh gitu. Iya, itu kan sangat dekat dengan masyarakat ya. Kemudian ada lagi kerjasama dengan institusi pendidikan, akademisi kayak SKM dari Unsri, kemudian juga dari Ibu BPK Kapali pernah. Oke. Jadi itu beberapa program kegiatan dan mungkin nanti bisa dikembangkan lagi lebih jauh sehingga berguna nanti buat mereka. Oke. Baik, luar biasa sekali nih ya dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Dokter Maharani. Ini kalau kita pengen tahu juga untuk kawasan ini remaja yang ada di wilayah atau daerah mana nih untuk Porsem ini? di daerah Gandus. Daerah Oh, Gandus. daerah- Atau daerah ini. Di daerah Gandus. Kawasan daerah Gandus. Oh, di daerah Tepatnya Gandus. di
Sungai Rengas, yaitu Pulau Kerto. Oh, di Pulau Kelurahan Kerto. Pulau Kerto paling ujung. Saya Gandus itu cuma tahunya itu yang Al-Quran. Al-Quran Oh, Akbar. jauh lagi, masih luas ya. Oh, di ujung lagi ya? Ujung lagi. Luar biasa sekali nih ya. Dan juga ini Ibu Bidan, ini namanya tadi Bidan Lili ya. Iya. Kita pengen tahu juga bagaimana nih keadaan masyarakat yang ada di sekitar Gandus nih mengenai kesehatan dan tentunya hadirnya Posyandu Remaja Cinta Sehat ini apakah juga bersinergi dengan program yang ada di Puskesmas? Iya, bersinergi. Terima kasih Cek ya. Iya, bagaimana tuh? Iya, sangat bersinergi sekali ya Cek. Soalnya remaja-remaja sekarang kan perlu pengetahuan juga. Selain kita menimbang berat badan, mengukur lila, juga dia diberi ilmu tentang gizi, tentang nafza, tentang PHBS juga. Jadi setiap bulan biasanya Posyandu Remaja Cinta Sehat mengadakannya di musola. Kadang juga di luar ondor ya Kak Arya. Jadi mobilitasnya tuh banyak ya kegiatannya di banyak situ ya. kegiatannya bukan sekedar untuk nimbang berat badan aja, tapi bermacam-macam juga kegiatan di sana. Ada juga lomba. Kalau biasanya Kak Arya ini rajin. 17-an dia memperingati hari Isra Mi'raj juga. Muharram Terus ya. Muharram juga dilaksanakannya. Kayak gitu. Jadi dengan hadirnya program ini Posyandu Remaja Cinta Sehat ini akan lebih apa ya? Lebih membuat remaja-remaja lebih aktif terhadap dan lebih peduli mengenai kesehatan ya. Benar, Oke. Nah tadi disampaikan oleh Bidan Lili bahwa kesehatan itu tidak serta-merta terhadap menimbang berat badan. Nah ini khususnya untuk remaja yang sehat itu harusnya seperti apa nih? Ya bukan sehat secara fisik juga ya. Batin juga ya. Ya mentalnya juga. Apalagi zaman sekarang Cek. Sering ya pergaulan ya, pengaruh pengaulan, terus juga masalah di rumah. Karena kami di Puskesmas juga ada screening kejiwaan. Oh ada juga ya? Iya. Jadi itu bagaimana tuh konsepnya tuh? Jadi kami dari Puskesmas ada petugas kejiwaan datang juga, kami kasih data, terus kasih screening kayak gitu Cek. Jadi mereka ngisi. Jadi kelihatan yang ada bermasalah. Oh gitu. Nanti Kayak kalau mengisi sebuah pertanyaan gitu pertanyaan, misalnya apakah kurang nafsu makan, apakah apakah apalagi tuh? Apakah dia? apa ada masalah di sekolah, apa ada masalah di ini juga di rumah, di keluarga kayak ya? gitu. Di keluarga, tapi rata-rata kebanyakan di sekolah sama di rumah. Oke, jadi artinya dengan pertanyaan yang diajukan itu akan mengerucut pada sebuah kesimpulan. Iya. Apakah apa kita nyebutnya pasien ya? Bukan? Remaja. Remaja ya? Apakah remaja itu terindikasi dengan sesuatu kategori mengenai mental kejiwaan itu tadi? Itu bisa didapatkan ya dari pertanyaan-pertanyaan dari itu? pertanyaan itu kita kelihatan. Kalau kebanyakan dia jawab iya, berarti dia bermasalah. Nanti kan ada ini juga Cek, ada kontak. Jadi nomor teleponnya ditinggalkan. Nanti kalau memang kami periksa, kalau misal ada masalah kami hubungi atau minta hubungi sama adik-adik remaja juga bisa. Misalnya mau konsultasi. Itu kan di meja 5 itu juga ada tentang KIE. Apa tuh KIE? Komunikasi, tentang edukasi juga, informasi juga kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada masalah tentang remaja, dia boleh cerita 4 mata kayak gitu Cek. Kalau misalnya dia malu sama ada teman, kita boleh kasih tahu ada masalah apa kayak itu konseling. Jadi boleh 4 mata aja. Tapi rata-rata kan banyak yang malu ya Cek ya. Soalnya karena mungkin privasi ya juga kali ya Cek. Jadi kalau memang ada masalah boleh konsultasi atau via telepon juga. Tapi sejauh ini alhamdulillah Cek kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. aman juga. Tapi kalau memang ditemukan indikasi itu akan segera ditindaklanjuti ya. Iya Cek. Penyebabnya apa? Mana tahu kan mengurangi bebannya kayak gitu. Karena kita melihat peningkatan kasus ya maaf kayak bunuh diri dan juga maaf mengenai seks bebas di kalangan remaja juga ini angkanya cukup signifikan kan meningkat untuk di 2024 ini, termasuk Palembang ini dengan menduduki peringkat berapa itu untuk ya hal-hal yang negatif itu tadi ya. Dan tentunya juga hal ini
akan menjadi suatu apa ya, sebuah bukan PR juga ya, PR-nya mungkin bersama, baik itu dari teman-teman Porsem dan juga masyarakat di sekitar, supaya ya terkhusus untuk wilayah sekitar kita jangan sampai ada yang menjadi terindikasi itu tadi, termasuk golongan yang ada di angka itu tadi ya. Amit-amit jangan sampai itu. Oke, nah ini kalau mengenai dari dunia medis nih, dari Bu Dokter, kita pengen tahu sebenarnya kesehatan ini sesimpel apa nih untuk menjaganya? Jangan sampai kita tuh ketika sudah sakit baru tersadar, oh ternyata sehat itu mahal. Tapi ketika kita sehat kita jor-joran, ini dihantam, makan ini ayo, itu ayo. Ini dari medis sebagai edukasi untuk kita semua, yang cara paling simpel untuk menjaga kesehatan itu seperti apa nih dari versi Bu Dokternya? Iya, ya jiwa dulu. Jiwa awalnya. Iya, memang secara definisi ya, kalau kita bicara definisi itu mental, yang sehat itu adalah tidak hanya fisik, jiwa juga sosial. Ya kan, yang seperti tadi mungkin dari bidan itu udah nyampein tuh sosialnya gitu ya. Nah tapi kalau dirangkum lagi dari semua itu ya jiwa dulu. Jiwa awalnya ya. Karena itu ada ya istilahnya ya, di dalam jiwa yang sehat terdapat iman yang kuat. Badannya juga badannya juga sehat gitu kan. Nah contoh aja simpel gini, kalau kita misalnya oke lah ada sakit, tapi kalau kita bawa happy, kita tidak rasakan, itu tuh kita sembuh loh gitu. Tapi kalau kita sehat, tapi kalau udah jiwanya mikir macam-macam, ada aja semua dianggap problem gitu ya, ya akan muncul aja itu. Dan juga dampaknya ke imunitas juga ya dok ya? Ke imun, imun itu termasuk fisik ya. Fisik juga itu. Jadi yang penting adalah jiwa happy, makanya sehat, bahagia. Tadi ya, baru yang berkah. Nah itu dia. Jadi kalau ada sesuatu itu jangan terlalu dipikirkan ya dok ya. Iya, simpel aja sebenarnya, happy aja. Happy di bawah happy. Senyum gitu kan. Tapi jangan kebanyakan senyum ya dok ya. Nanti kita ntar jadi mental health dikira. Mental health-nya terganggu nanti. Tiba-tiba jadi viral deh. Iya. Kok Ilham senyum terus ini? Langsung dikepoin uangnya. Oh gitu loh. Jadi begitu ya. Dan tentunya ini memang seringkali kita tuh tidak menyadari kayak tiba-tiba insom. Yang biasanya saya nih dok, biasanya nggak ada insom nih. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu nggak bisa tidur gitu. Saya sempat berpikir nih apa sih kendalanya, minum kopi enggak. Dan juga pikiran juga tidak ada. Ternyata ditemukan bahwa handphone ini menjadi penyebabnya. Karena besoknya ketika saya sudah kembali tugas, sudah pulang, saya jauhkan handphone, bisa tidur. Makanya ada caranya, Cek. Jadi sebelum kita tidur itu 1 jam kalau bisa jangan deketin alat-alat elektronik. Iya, termasuk gadget, TV, radio. radio. Tapi ini nggak jam tidur kan ya? Tidur jam acara kita ini bangun gitu kan. Kalau saya menghindari radio bagaimana nanti? Jadi barang elektronik lah gitu. Nah, jadi itu akan membuat pola tidur kita lebih baik. Oh gitu. Itu karena ya ada kalau saya ya mungkin menganalisanya karena ada frekuensi radiasi ya kan? Dari barang-barang elektronik itu akan mengganggu mungkin sistem saraf. Iya. Jadi kita tuh jangan sampai mengabaikan hal-hal yang ada di sekitar kita ya dok ya. Kayak yang disampaikan oleh dokter tadi bahwa di handphone pun ini sumber dari segala sumber ya. Iya sumber. Bisa menjadi beban pikiran muncul dari handphone. Dan juga itu radiasi juga ada di sana. Jadi lebih baik 1 jam sebelum tidur ya dok. Sebelum tidur. Oke. Hindari itu. Lebih banyak kayak. Tapi kayak nggak bisa deh. Tapi kalau yang nelponnya mantan dihindari nggak dok? Gimana ya? Gimana ya? Mantan apa dulu ini? Mantan bos ini maksudnya. Takutnya suruh masuk kerja lagi ya. Kalau Mbak Rizka Umami melihat lingkungan juga nih, ini kan juga ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau lingkungan kita sehat pasti kita juga akan ikutan sehat ya. Nah sejauh ini mengenai lingkungan sehat itu, apalagi Palembang kan yang kotanya itu dibelah oleh Sungai Musi, yang notabene ini sungai terbesar juga. Bagaimana untuk menjaga lingkungan kita dulu di tempat tinggal dulu supaya kita terhindar dari berbagai macam sumber penyakit nih. Iya, terima kasih Cak Ilham. Jadi untuk lingkungan sendiri sebenarnya juga
kalau menurut teori John Gordon ya, itu memiliki pengaruh yang lebih besar nih buat derajat kesehatan seseorang gitu ya. Karena kita hidup di sebuah lingkungan ya, kita di satu ruangan aja itu udah termasuk sebuah lingkungan, mencakup lingkungan gitu kan ya. Jadi buat lingkungan yang sehat minimal ya dari diri kita masing-masing dulu. Kita usahakan untuk hidup sehat dengan kembali ke alam ya, back to nature ya Bunda ya. Iya, jadi kita usahakan kalau dari rumah itu contohnya mengurangi sampah. Kita itu menghasilkan sampah itu kurang lebih 1 kiloan ya sampai 1 hari itu ya, bahkan bisa lebih nih kalau kita setiap hari kita pakai barang dari bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu. Dan usahakan kita minim sampah karena masalah terbesar kita masih soal sampah nih yang nggak pernah selesai. Walaupun udah berapa kali diusahakan ya, ada berbagai macam upaya, masih juga nggak selesai karena minimnya kesadaran kita nih untuk menjaga lingkungan. Jadi minimal yang pertama kita kurangi sampah. Gimana sih caranya ngurangi sampah dari hidup kita? Kita udah mulai disemarakan ya Bunda Bidan Lili dan Bunda Dokter ya. Kita bawa tumbler dari rumah, bawa wadah makan sendiri. Kita kalau bisa belanja itu bawa wadah sendiri. Kita beli somai pakai wadah sendiri, nggak usah dibungkus. Iya. Kita walaupun memang masih agak sulit ya, tapi minimal meminimalisir gitu. Walaupun buat ngurangin 0 tuh agak berat, masih agak susah, tapi kita berusaha untuk meminimalisirnya. Terus kita berusaha juga punya tanaman nih di rumah ya, jadi jangan sampai gersang gitu, jangan sampai semua halaman kita di rumah punya halaman, ada kelebihan halaman terus disemen semua gitu ya. Iya, sayang banget, kecuali emang kita nggak ada lahan lagi di rumah ya, mau apa lagi gitu, bisa juga pakai pot-pot gitu nanamnya gitu ya. Usahakan walaupun hanya 1 tanaman di rumah kita punya, minimal kita sudah berusaha untuk mengurangi karbon dioksida atau zat-zat polutan lainnya, dan kita menyumbang oksigen nih buat lingkungan sekitar dulu lah, yang paling kecil ya. Kita kalau bicara dunia udah terlalu besar ya, tapi paling enggak kalau minimal 1 orang tiap-tiap kita berusaha untuk menjaga lingkungan, ya bisa dong sedunia terjaga lingkungannya. Gitu kayak yang ada istilah tuh mengatakan bahwa bisa karena terbiasa ya. Iya, lah bisa karena biasa. Betul. Ini mungkin kalau mengenai soal sampah pernah dengar dengan istilah hoarding disorder. Ini salah satu sindrom yang suka menumpuk sampah. Iya. Ini pernah ada kejadian viral kan, ada salah satu di kota di Indonesia, itu anak kos nih ceritanya. Tiba-tiba ada bau nih. Ini bau dari mana ini? Dan ibu kosnya langsung mencari sumber, dan ternyata ketika dibuka pintu kosnya itu sampah semua. Ini ada yang namanya ini sindrom juga nih yang sering kebanyakan remaja juga yang melakukan. Nah itu dia, hadirnya Posrem tuh berusaha untuk meminimalisir itu. Begitu ya? Iya. Jangan sampai kita tuh sekecil apapun sampah, jangan sampai kita tumpuk ya. Terus nggak ada rasa bersalah di jalan tuh masih sering kita temui ya. Anak-anak remaja tuh buang sampah sembarangan gitu. Itu kan bahaya, nanti kalau ketimplek iya dari mobil. Saya pernah dari ada motor. pengalaman di salah satu lampu merah juga di Palembang, lagi lampu merah kan, tiba-tiba ada yang buka kaca mobil, buang tisu nih. Langsung gue jelit ke. Maksudnya tuh kita tuh jangan menganggap hal remeh itu karena ini ya itu tadi, lingkungan ini menjadi tugas kita semua kan, untuk menjaga kesehatan, apalagi kota Palembang dikenal sebagai kota bersih, aman, rapi dan juga indah. Tapi kalau dari kita masyarakatnya yang tidak mendukung tagline dari Palembang sebagai kota baru itu tadi, artinya ini juga sebagai kayak omong kosong aja gitu ya. Dan juga impactnya memang untuk kita semua. Betul, dengan kesehatan itu baik. Dan ini kalau dari Bu Dokter lagi, kita pengen kepo nih, kita pengen tahu juga untuk menjaga imunitas itu bagaimana nih Dok? Yang apalagi untuk kita yang mobilitas kegiatannya itu padat sekali nih. Jadi banyak caranya Kak C. Jadi banyak caranya C. Jadi ya paling simpel sederhana, air putih. Air putih ya? Air putih kan. Karena air putih ini kan sebagian tubuh kita itu sebenarnya 70% air. Ya kan? Jadi itu kayak bahan untuk bahan bakar sel kita, jaringan tubuh kita gitu, hingga organ kan. Jadi termasuk sel imun ini kan dihasilkan oleh beberapa organ ya. Ada beberapa sel kelenjar antibodi, sel-sel antibodi ya. Nah, itu butuh air. Jadi air dulu, ya kan? Air. Baru kemudian apalagi gitu kan? Buah-buahan ya. Ini Bu Dokter ya. Iya, air. Nah, kemudian yang tadi itu yang pertama, jiwa. Jiwa itu tadi. Iya kan? Iya. Kita banyak makan buah juga pikiran banyak juga, imun tadi kan agak seimbang juga ya. Nah, itu
Jadi dijaga air, terus kita hati kita bahagia, jiwa kita juga sehat gitu. Baru kita beralih ke yang makanan tadi. Bisa kalau di dunia medis bilang diet. Jadi diet itu bukan diet yang ketat itu, diet itu lebih ke makanan. Oh gitu. Ngatur porsi, ngatur pola Makanan ya. seimbang ya Bunda. Gizi seimbang ya. Ngatur pola, ngatur jadwal. Jadi mulai dari buah-buahan tadi itu kan. Asupan gitu ya, Dok ya. Asupannya, sayuran. Karena itu tadi di buah-buahan tadi, di sayuran tadi banyak namanya mikronutrien. Tidak hanya makronutrien. Kalau makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak itu. Ini ada mikronya. Nah, jadi mikro ini dia misalnya kayak tadi ya flavonoid, ada kemudian namanya saponin, tanin segala macam itu dia mempengaruhi untuk mendukung antibodi. Tapi kalau penambahan untuk suplemen ini bagus nggak, Dok, untuk menjaga imunitas atau jangan? Nah, suplemennya apa dulu? Jangan digunakan ya. Disensor ya. Jangan nyebut merek. Iya, disensor. Jadi kalau suplemen itu gini, beda sama vitamin. Vitamin ya? itu udah jelas A, D, jadi sama BC ya, A, D, E, K sama BC. Nah, jadi kalau suplemen itu lebih ke zat di luar itu. Jadi, jadi misalnya kayak minyak ikan itu salah satu juga suplemen. Suplemen juga kayak itu. gitu. Ya ada mineral itu juga suplemen seperti itu ya. Kemudian kayak tadi itu misalnya dari beberapa tanaman-tanaman atau sayur-sayuran ada zat-zat kayak flavonoid itu juga suplemen. Bagus juga, Dok ya. Iya. Tapi yang bagus kalau menurut saya sih nggak usah natural aja ya. Iya, beli terus kita kayak tadi kata Mbak Rizka nanam di rumah, di sekitar kita lingkungan jadi sehat, oksigen terjaga. Tapi kita langsung dari yang alam. Gitu. Iya. Karena cuman kita kadang males ngerebus, itu. Nggak mau repot ya. Nggak mau repot. Tapi kalau untuk beli suplemen aja satu kapsulnya itu saya beli 9.000-an, Dok. Lumayan Jadi ya. lumayan mahal juga ya Lumayan sebenarnya juga ya. satu kan. Itu cuma Kalau satu. 10 berapa? Kalau 10 kaliin aja itu. Ini kan kita tabung ya. Kan gitu. Kalau untuk efek kami juga ada karena dia pasti nggak akan murni itu gitu. Pasti ada campuran ada efek samping pasti, Dok ya. Tapi kalau mengenai yang natural itu bagaimana kita bisa mengambil pengganti suplemen atau vitamin itu tadi, Dok? Kalau yang natural, kalau saya ini saya yang alami langsung. Sebenarnya murah dan mudah banget. Apa tuh? Jadi ada di sekitar rumah kita, bahkan di dapur kita sendiri. Gitu ya. Dan sehari-hari kita contoh buah lah ya, gampang. Terus yang rempah-rempah itu bagus juga ya, Dok ya. Bagus banget. Kalau jengkol bagaimana? Jengkol juga jangan salah aja bagus deh. Ya? Jadi dia tidak hanya kata orang yang merusak ginjal ya, mengganggu karena dia ada asam jengkolatnya. Tapi jengkol itu di beberapa penelitian dia itu anti kanker juga. Oh gitu. Antioksidan ya. Anti kanker. Oh gitu ya. Iya, karena ada zat tertentu ya di dalamnya itu. Jadi bahkan di beberapa tempat itu untuk meningkatkan kandungan supaya untuk anti kankernya itu dia difermentasi, namanya tempe jengkol. Oh, tempe jengkol itu ya. Saya pernah dengar juga itu. Keripik jengkol. Bukan keripik ya? Beda ya. Tempe atau keripik? 9.000 juga harganya. 9.000 juga harganya. Begitu. Saya punya teman makan banyak, tapi tubuhnya tidak menambah-nambah, tidak gemuk-gemuk. Iya. Itu pas dicek cacingan rupanya itu. Nah, jengkol itu salah satunya ya. Itu kan jengkol, kemudian petai itu kan satu ini ya, mereka ya. Maksudnya secara adik-beradik ya, Dok ya. Iya, adik-beradik lagi. Jadi namanya antelmentik. Jadi dia tuh untuk cacingan juga. Oh, bisa juga itu. Oh, pantesan tuh. Dan juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kayak jengkol, kabau, pete itu bisa meningkatkan nafsu makan juga. Iya. Kalau makannya sama nasi hangat ya. Iya, jadi bagi yang merasa underweight ya. Kayaknya cocok dengan itu ya. Tapi ada beberapa orang juga yang kayak, waduh, ini berengas. Kalau sudah makan jengkol dan kawan-kawan. Tapi ya kembali dengan selera juga ya, Dok ya. Iya, betul. Di balik itu ada manfaat, tapi jangan juga berlebihan. Berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak bagus. Apalagi terlalu cinta ya. Wah. Wah, bucin ya. Balik ke cinta aja nih. Oke, dan ini kalau kita kembali ke Ibu Bidan lagi nih, kita pengen tahu dengan programnya Porsem atau Posyandu Remaja Cinta Sehat ini bagaimana nih jalannya program yang tersentuh langsung dengan masyarakat di sekitar, terutama remaja yang ada di Gandus ya. Ketika diambil data,
kebanyakan mengenai kesehatan ini cenderungnya kemana nih? Apakah mengenai gizi ataukah mengenai hal-hal lain yang kemudian ini bisa menjadi sebuah catatan yang kemudian hari bisa diperbaiki oleh remaja itu tadi? Baik, makasih Cek. Biasanya masalah gizi juga ya Cek ya. Kebanyakan yang pada remaja ini kan pada diet, nggak mau gemuk, ya. Terus kalau yang biasanya kan rata-rata, biasanya rata-rata yang untuk remaja ini kan 10 sampai 19 tahun. Jadi banyak yang masalah makanannya juga, gizinya juga, terus masalah ininya juga apa? Balik yang tadi Cek, masalah fisiologinya juga. Fisikisnya juga kayak gitu. Jadi memang ini berdampak sekali ya. Iya. Mengenai psikologis itu tadi. Dan ini di programnya Posyandu Cinta Sehat, Remaja Cinta Sehat ini ada yang tadi apa namanya tuh? Kayak mencurahkan beban pikiran dan lain sebagainya itu. Di sana ada banyak sekali problem yang dihadapi oleh remaja ya. Iya. Lebih banyaknya cenderung ke permasalahan cinta, kehidupan atau keluarga nih. Kalau dalam ini kebanyakan masalah keluarga Cek. Keluarga ya. Tapi mereka kena malu ya. Kalau untuk bercerita tuh susah kayak gitu. Gak tahu kalau misalnya dia ada teman dekat, tapi kami sudah nyarankan kalau memang ada masalah boleh langsung sama bidannya atau teman terdekat kayak gitu. Nanti teman terdekatnya bisa konfirmasi sama bidan kayak gitu, yang dari Puskesmas juga. Nah kalau untuk remaja yang ada di sana yang pengen nih kira-kira nanti mengikuti program yang ada di Porsem ini, apakah ini ada waktu khusus untuk pendaftaran gitu atau memang ada setiap hari akan dibuka? Itu kalau untuk kegiatannya itu kita laksanakan 1 bulan sekali Cek. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu di jam sekolah, di luar jam sekolah. Biasanya kami adakan di hari Minggu. Minggu ya. Atau di hari Sabtu pulang sekolah. Sebenarnya kan kegiatan anak-anak sekarang full ya, dari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau ada yang les juga nggak bisa diganggu. Apalagi yang kader-kadernya juga udah kerja. Kendalanya di situ Cek. Jadi kami ngambil kesimpulan untuk hari Minggu. Hari Minggu kan biasanya nggak terlalu sibuk ya, anak-anak kegiatan belajar mengajar juga nggak ada lagi kayak gitu. Jadi penyesuaian waktunya itu tepat ya. Iya. Tidak mengganggu aktivitas kegiatan utama sekolahnya. Baik. Jadi kalau ke Mbak Rizka Umami lagi nih, tadi disebutkan ada kader. Kalau untuk di Porsem ini kadernya itu ada berapa nih yang aktif sampai dengan saat ini? Ada kurang lebih 10 orang Cek kalau yang aktif sampai saat ini. Jadi apa karena aja memang tuh? ya. Apa aja dari 10 ini kader ini? Tugasnya punya porsi masing-masing? Iya, punya kan ada yang jaga 5 meja tadi kan. Kita menerapkan sistem 5 meja setiap kita melakukan kegiatan, dan yang sisanya itu membantu untuk menertibkan adik-adik juga kan, karena itu biasanya bukan hanya anak-anak, ada juga remaja yang aktif dan yang menjadi objeknya adalah biasanya ibu-ibu, anak-anak gitu kan ya. Jadi mereka semua bekerja sama karena kegiatan kita juga biasanya kan kita tuh dirapel gitu kan, karena kita dengan jarak kita Palembang Gandus gitu ya, udah kayak keluar negeri gitu ya kita berangkatnya. Jadi biasa jauh kita ya. rapel istilahnya itu satu hari ada banyak kegiatan. Jadi kita dari pagi sampai ke sore biasanya sama Bidan Lili dan Bunda juga ikut menemani ya. Biasanya kalau pagi pemeriksaan kesehatan, dan setelah itu ada kegiatan lagi sambil edukasi. Dan rencana kita ke depan itu kan ini Bunda kita baru selesai pendidikan nih S2, Masya Allah barakallah Bunda ya. Dan rencananya ada sharing nih dari Bunda, sharing pengalaman, sharing informasi juga tentang, apalagi kan kembali ke alam nih Bunda kan khususnya ke bidang alam ya Bunda ya, ke apa Bun? Bahan alami. Bahan Itu alami. kan sangat cocok sekali ya Kak ya. Kita juga pernah toga di sana, tanaman obat keluarga. Jadi ada edukasi lah untuk adik-adik nanti di sana setelah pemeriksaan kesehatan. Dari Puskes juga biasanya ada, kemarin waktu sesuai ini ya, mengikuti perkembangan zaman. Kalau lagi zamannya DBD gitu, ada edukasi nih tentang DBD gitu. Kemarin juga sempat ada edukasi juga tentang gosok gigi, cara gosok gigi, karena kita itu beragam ya di sana, dari anak-anak mulai usia sekolah, bahkan ada yang belum sekolah juga ikut-ikutan gitu biasanya Bisa ya? hadir. Iya. Jadi dia tidak terfokus sama kategori usia. Iya, betul sekali. Semua kalangan bisa ikutan usianya gitu ya. benar, Cek. Antusiasnya sama
di Iya. situ. Wah. Ini dari umur 2 tahun Iya, sudah datang. sudah datang. Ibu-ibunya juga sudah datang Ikut juga, juga. ikut juga, Ah. sekedar untuk melihat kegiatan posyandu remaja. Jadi masyarakat di sana memang memanfaatkan sekali ya Iya. hadirnya Porsem ini, luar biasa sekali apalagi nih. kalau Kak Ari yang datang, Oh. semuanya datang. Heboh ya. Ditambah ke Ari nyanyi Iya. pulo di situ kan. Bawa bekal yang banyak. Ada keluar semua. Oh, bawa bekal. Iya, Kak Ari kan sering bawa bekal kalau datang ke Wih, luar biasa sekali ini artinya Iya, ladang. semacam reward ya. Nanti kita kan ada Aha. tanya jawab dapat reward gitu Mhm. biasanya. Kita melakukan reward dan punishment juga gitu. Kalau Jadi ada yang seru salah. sekali ya kegiatannya ya. Iya. Nanti Jadi- kapan-kapan Cak Ilham Oh, ikut oh, ya. boleh. Sama Aku nih pendengar yang ada di Kebetulan luar banyak sana. penyakit nih. Iya. Terutama penyakitnya penyakit buntu gala melanda deh. Kayak itu penyakit semua orang itu, Oh, Cek. banyak ya. Oke. Kanker kantong kering. Heeh. Dari kalau tadi disentuh ada toga, tanaman. Obat keluarga. Ini menarik sekali nih. Mungkin dari dokter juga nih bisa menjelaskan. Baiknya kita kalau di lingkungan tempat tinggal atau di rumah kita yang masih ada tersisa sedikit apa tuh lahan gitu ya, bisa dimanfaatkan dengan tanaman seperti apa nih Bu? Nah, jadi sebenarnya nggak harus ada lahan, bahkan lahan sempit pun bisa. Jadi kan Aha. sekarang banyak ya Media ya. bisa Mm. ditaruh di dinding, bisa digantung Iya. ya di dindingnya dengan Mm. menggunakan tadi berhubungan sama lingkungan kayak Mhm. urban reduce ya. Iya. Bisa misalnya botol air minum, Mhm. ya Mhm. terus botol-botol bekas sisa Mhm. makanan kan pakai plastik itu juga Iya. bisa kan. Mhm. Iya. Itu wadah-wadahnya tinggal digantung. Nah, saya pernah tuh lihat di TV, jadi Mhm. ada satu bapak di akibat Covid Corona kemarin di PHK tuh Mhm. Mbak Rizka. Nah, jadi dia memanfaatkan rumahnya itu sempit banget di Jakarta kan Mhm. tahu ya sempit gitu Mhm. kan. Dia menggunakan wadah bekas-bekas baik plastik atau kantong plastik, Mhm. kemudian botol-botol itu diletakkan di atas genteng. Jadi dia menanam cabai. Di atas genteng. Iya. Udah. Jadi tuh genteng itu penuh cabai, Aha. dindingnya penuh cabai, dan cabai itu dijual. Oke. Akhirnya itu menjadi income beliau. Iya. Dijual ke tetangga dengan harga murah, di mana orang sulit cabai, mahal cabai, ya kan? Dia memberikan Iya, solusi iya, gitu ya, memberikan Bunda ya. solusi. Nah, itu Mhm. contoh ya. Jadi Mhm. kalau mau bicara masalah lahan sebenarnya Mhm. nggak ada masalah. Jadi Iya. bisa kita gunakan dinding kita atau Mhm. rumah kita gitu kan. Selalu ada jalan ya, Selalu Bunda ada ya. jalan. Kita Nah, aja yang sering yang males. penting tanam. Tapi Iya. kalau tanah ternyata wadah-wadah misalnya kayak sabut kelapa. Ah. Oh ya. Ya kan? Mm. Kemudian tisu juga bisa Mhm. ternyata jadi wadah. Spons bentuk itu ya spons, medianya iya. ya. Mm-mm. Nah, dibalik lagi ke toga. Jadi kalau kita misalnya untuk tanaman obat keluarga ini apa aja bisa. Nah, yang saya saranin rempah sebaiknya. Mhm. Rempah-rempah. Jadi rempah ini kan perlu di dapur kita, Iya. ya kan tiap hari kita gunakan. Iya. Dan selain untuk kebutuhan keluarga, juga banyak manfaatnya dari rempah-rempah Oke. ini. Makanya juga mungkin ya dulu Belanda menjajah kita karena Rempahnya. ya. Jadi itu saran saya dulu rempah-rempah, baru kemudian sayur. Mhm. Sayur. Nah, sayur sendiri itu banyak antioksidan, Mhm. vitamin C-nya, gitu kan untuk Ya. kebutuhan vitamin. Aha. Jadi itu terkait toga tadi. Oke, baik. Dan kita juga mengingat bahwa herbal di Indonesia ini masih sangat digunakan oleh masyarakat ya. Sangat banyak sekali Aha. orang-orang masyarakat. Sangat digunakan masyarakat untuk kesehatan, mengobati kesehatan gitu ya. Dan kalau ini Bu Dokter mengenai obat-obatan lagi nih tanaman. Kalau tadi kan rempah, kayak kumis kucing kan, biasanya kalau zaman dulu tuh banyak sekali yang Kumis kucing rempah ya. Tanaman. enggak tanaman yang bisa Tanaman. dijadikan obat gitu. Iya. Dan untuk sejauh ini menurut dari Bu Dokter herbal itu apakah sehat untuk digunakan juga? Iya, jadi nah ini nih, mungkin sebenarnya Indonesia ini salah satu dianugerahin ya sama Allah itu negara yang luar biasa ya, anugerahnya nikmatnya banyak dari bahan Aha. namanya sumber alamnya Mhm. ya. Kemudian sumber alam itu bisa hewan, bisa Aha. mineral, bisa tumbuhan. Nah, terkait dengan itu Ya. apa tadi herbal ya. Herbal. Nah, jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini udah dari zaman dahulu kala Aha, dari udah nenek menggunakan moyang itu herbal ya, sudah Bu, ya? menggunakan. Jadi sudah sangat dekat. Hanya saja memang melalui proses zaman ya, Aha. ada reformasi industri, kita Mhm. ke Pemaru, kemudian masa penjajahan, masuklah bahan-bahan kimia dan akhirnya itu seperti jauh. Padahal Mhm. sebenarnya dulu dekat. Jadi itu seperti jauh. Nah, jadi waktu itu ini mungkin sedikit cerita ya.
Nggak apa-apa, ini edukasi sekali nih. Iya, Aha. jadi zaman penjajahan dulu di Jogja itu kita sempat ternyata di boykot tuh kayak Palestina. Oh, Boykot, gitu. nggak boleh masuk obat-obatan kimia. Mhm. Nah ternyata ada dokter rumah sakit Sarjito ya, dokter Sarjito itu salah satu mendirikan jadi bahan obat. Jadi pejuang-pejuang kita itu diobati dengan tanam-tanam obat itu ada Oke. di Tawangmangu. Oh, Nah, gitu. iya tuh laboratorium besar untuk obat-obatan bahan alam. Nah, jadi terkait herbal tadi, jadi dok bagaimana herbal yang baik? Sebenarnya herbal yang baik itu sebenarnya langsung kalau saya ya sekali lagi saya bilang itu langsung dari alam. Aha. Herbal sendiri ini ada 3 sebenarnya. Tadi yang jamu, ramuan, kemudian ada herbal OHT, obat herbal terstandar yang sudah melalui penelitian melalui tikus namanya praklika. Oke. Uji praklinik segala macam. Aha. Nah, kalau satu lagi namanya ada fitofarmaka. Mhm. Itu boleh diresepin oleh dokter. Bisa diresepin oleh dokter. Contoh misalnya pernah dengar Imbos, Benar. Oh iya. Imuno, Iya. Imbos Porsa. itu yang bukan sponsor ya. Bukan. Kalau Itu saya ditanya- tadi mau menyebutkan merek itu, tapi ternyata udah Dari disebutin dari ya. dokter. karena dari masyarakat juga sih. Nggak apa-apa ya. Iya. Aha. Fitofarmaka. Nah, jadi itu dia harus dari resep dokter. Oke. Kalau misalnya OHT, ini merek lagi ya boleh sebut. Nggak ya. apa-apa, karena ini memang ada kaitannya dengan kesehatan gitu. Kesehatan. Aha. Itu maksudnya ini yang dekat dengan masyarakat ya. Ah, iya. Yang sering masyarakat Gunakan. gunakan dan endorse di sini. Iya. Jadi tolak angin, antangin gitu ya. Nah, itu kan deket tuh sering kan Iya. masyarakat. Itu salah satu OHT obat herbal. Jadi itu sangat bisa digunakan karena dia sudah melalui uji atau penelitian Oke. praklik tikus. Nah, kalau jamu itu yang warisan nenek moyang. Hmm. Jadi Iya. diskusi sebelumnya dengan Rizka itu pengalaman empiris. Jadi Oke. itu tidak dari 3 generasi tapi sudah melebihi 5 generasi. Tidak ada ditemukan masalah keamanan. Jadi racunan tapi juga tetapi malah banyak manfaatnya. Oke. Dan jadi kalau bicara herbal ceritanya sisi mana dulu, ramuan atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Yang pasti semuanya aman insya Allah kalau kita Disesuaikan ya, deh. disesuaikan atau mengikuti keamanan tersebut. Oke. Biasanya sih yang ini jamu sih, ramuan. Ya. Saran saya Aha. kalau untuk ramuan monggo dibuat sendiri, nggak usah beli jamu yang Gendong. Yang bukan Malah gitu. justru gendong yang dulu saset banyak ya. ya. Yang saset-saset itu. Aha. Karena takutnya ada namanya BKO, bahan kimia obat. Itu yang kita takutkan di situ Campur lah ya, nih. ditambah. Oke, baik Bu Dokter. Alami aja. Sebelum kita nanti lanjutkan kembali karena kita masih banyak sekali pengen kita tanya, tapi kita bakal break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang di obrolan komunitas. Kita nanti akan kembali lagi, tentunya masih bersama dengan teman-teman komunitas Porsem, Posyandu Remaja Cinta Sehat. Yang tangannya masih males nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Nuansa budaya dan tradisi. Oke, baik, kita kembali lagi di obrolan komunitas dan tentunya untuk Anda semuanya pendengar, kita masih bersama dengan teman-teman komunitas Porsem atau Posyandu Remaja Cinta Sehat ya. Ini kita masih bersama dengan Dr. Maharani dan juga Ibu Bidan Lili dan juga Rizka Umami yang juga tentunya tadi banyak sekali edukasi mengenai kesehatan yang sudah kita dengarkan, termasuk dari yang namanya Posyandu Remaja Cinta Sehat. Dan ini kita pengen tahu juga, tadi kan udah banyak sekali disampaikan oleh Bu Dokter ya, mengenai herbal dan lain sebagainya. Dan kali ini kalau kita ke Posyandu Remaja Cinta Sehat ini, anggotanya atau kadernya memang sesuai dengan namanya, banyak remaja yang ikut serta, atau memang ini cuma nama aja nih Remaja Cinta Sehat ini untuk keanggotaannya? Ya, bagaimana? Ya, kalau untuk keanggotaannya memang remaja kan, remaja tuh yang bertindak aktif gitu Kak. Kalau untuk yang lainnya itu ikut juga gitu belajar. Kalau untuk belajar ya secara umum. Kalau untuk keanggotaan remajanya sendiri ada kurang lebih 30 orang kita. Oke. Semua aktif remaja. Ya, yang memang aktif pada kegiatan-kegiatan. Tapi untuk yang menjadi objeknya tadi ya, maksudnya yang menerima manfaat untuk kegiatan-kegiatan itu kita buka untuk seluruh, termasuk tadi anak usia yang 2 tahun, kalau pengen 3 tahun yang mau belajar ikut bareng-bareng gitu. Karena kita lebih ke game edukasi gitu, biasanya kan lebih banyak ngajak belajar seru-seruan sambil belajar juga. Karena kembali kan Posrem ini sendiri adalah anak komunitas dari Sahabat Juang Indonesia. Jadi kembali lagi ke secara kita kalau misalnya kegiatan Posrem pasti juga ada kegiatan belajarnya karena bareng di Sahabat Juang Indonesia tadi. Ya. Baik. Nah, kalau untuk programnya di 2024 ini dengan bulan September yang besok udah kita mulai jalani juga, apa nih yang menjadi program unggulan? Iya, kalau program unggulan yang pastinya kita tadi menerapkan sesuai dengan, kan kita ada petunjuk teknis juga nih kalau untuk Posyandu Remaja ya, karena pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan adanya buku panduan itu untuk kegiatan remaja. Jadi tadi seperti Dokter Bidan Lili bilang, sampai jadi dokter nih Bidan Lili. Amin. Duduk sebelah saya jadi dokter ya. Amin ya. Amin. Iya, kayak kata Bidan tadi bilang ya, kita ada sosialisasi edukasi juga tentang nafza, pokoknya tentang kalau sekarang namanya PKHBS ya, perilaku PHBS. yang perilaku pendidikan keterampilan hidup sehat itu ya, ya yang kata barunya itu ya PHBS yang lebih ini ya, PHBS, YTPS itu pasti ditekankan terus ya, karena yang paling utama itu ya personal hygiene ya, karena kebersihan diri, kesehatan diri juga gitu. Itu kita edukasi dan tadi yang paling utama kita biasanya dengar sharing nih dari Bunda Dokter, karena Bunda Dokter juga merupakan pembina dari Posyandu Remaja Cinta Sehat gitu Kak. Dan kalau untuk program ke depan yang paling dekat kita mau pergantian kepengurusan, karena dibuat juga kepengurusan Kak setiap Jadi tahun ya. kalau pergantian pengurusan ini periodenya itu berapa tahun nih? Kalau periodenya biasanya setahun sekali kita buat. Tapi karena kita dengan terkendala jarak kadang Kak ya, kita juga yang dari Sahabat Juang juga punya aktivitas masing-masing. Ya, dan sekarang ini biasanya berlanjut terus gitu. Jadi sampai sekarang baru 2 kali kita pergantian kepengurusan, ini mau yang ketiga. Oke. Dan yang saya tangkap ini luar biasa sekali ya program dan juga kegiatan yang ada di Porsem ini. Dan apakah ada kemungkinan akan memperluas ke wilayah lain yang ada di Palembang, karena saat ini kan fokusnya di Gandus. Di Gandus, Siapa tahu ada yang di Sukarami, di Pelaju, atau di Kertapati. Mimpi kami sangat besar sekali Kak, inginnya seluruh Indonesia ya ada pastinya. Tapi dengan saat ini ya kami usahakan untuk masih maksimal dulu di Gandus. Ke depan pastinya Kak, karena kita nggak mau lah kita stagnan berjalan di tempat ya. Kita nggak mau, pastinya mimpi kita itu besar ya sebagai anak muda yang tadi kan tumbuhnya pun dari cinta kan, cinta terhadap sesama, terhadap lingkungan sekitar, terhadap Nusantara Indonesia kita kan. Jadi inginnya ya Posrem ini ada di seluruh Indonesia. Karena memang sebenarnya dari per kecamatan juga sudah mulai ada ya, Bidan ya. Karena memang pemerintah juga mendukung ya, memfasilitasi dengan adanya itu. Tinggal kita tumbuh kembangkan dengan hadirnya komunitas Posrem ini. Gitu ya. Kenapa memilih Gandus? Apakah ini domisili ketuanya? Atau memang semua Kalau kader? ketua kita itu ini ya, kadernya memang dari tinggal di mana-mana. Jaringannya luas. Nomaden. Nomaden ya. Kalau kita sendiri kan Kak Aryadi ya, Cek ya.
pendengar juga mungkin udah familiar ya. Oh, lapar kalau Udah daerah apa ini. sama Kak Ari. Jadi dulu Aha. itu memang Kak Ari yang sering ke sana, ada Mhm. kegiatan di sana kan. Jadi ya kenapa nggak kita coba untuk di manajemen ya gitu ya, biar lebih aktif lagi dan memang lebih tertib gitu. Jadi makanya fokus ke sana. Kalau kami sih banyak kan para pejuang, kita nyebutnya itu para pejuang ya, untuk para relawan. Pejuang itu di Palembang kebanyakan domisilinya Kebanyakannya rata-rata ya. Oke, tapi kalau ada pendengar kita yang mendengarkan pengen ikut program dari Porsem ini mengenai tadi yang disampaikan oleh Bu Bidan Lili juga, tapi dia domisilinya bukan di Gandus, boleh datang ke sana? Ya boleh sekali. Boleh ya. Ada syarat khusus mungkin? Kalau syarat khususnya nggak ada Kak. Kayak Karena kita bawa data diri gitu nggak ya? bawa diri yang Bawa, sehat. bawa diri Bawa aja diri yang kayaknya. sehat. Kalau sakit kita ke rumah sakit itu. Kita sekarang lagi di rumah sehat, bawa itu aja Kak sih, Rumah kemauan sehat. untuk belajar ya itu kita terima, welcome aja, karena wilayah kerja emang di Gandus Purwokerto ya Bidan ya, Bidan Lili ya. Tapi untuk yang lain kita welcome, kita persilakan sih mau siapapun yang mau ikut bergabung di kegiatan kita gitu. Karena memang kita tujuannya untuk masyarakat ya. Iya, untuk masyarakat. Luar biasa sekali ini. Iya. Ada Padahal tambahan? ini banyak loh. Kalau dari Puskesmas itu kan ada 42 Puskesmas. Oke, di Palembang? Iya, di Palembang. Itu ada semua kegiatan Oh, ada. posyandu remajanya. Tapi yang paling banyak daerah Gandus ada 6 Ada posyandu remaja. Tapi enggak entah kenapa mbaknya ngambil yang di Gandus. Oh, gitu. Iya, di kayak Marayu, Padang Rasa, Opi. Semua ada ya? Semuanya ada. Oh, gitu. Ada kegiatan posyandu. Saya juga awalnya pemegang program baru tahu kan. Ada posyandu remaja di Sungai Rengas. Awalnya saya juga nggak ini ya, belajar curhat ini. Enggak apa-apa nih. Ini sebagai suatu bentuk perjalanan juga. Kegiatannya tuh hari Minggu. Senin sampai Sabtu kerja, Tugas. bekerja. Hari Minggu udah kegiatan Kondangan. lagi. Kegiatan Iya. keluarga. Kegiatannya istirahat, apa keluarga. Ini lanjut lagi kegiatan posyandu remaja. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi suatu ladang pahala juga ya. Iya, insya Allah. Amin. Kalau kita Karena bikin kita lagi, tidak mesti harus dikejar itu mengenai materi karena kita endingnya nanti akan ke itu juga. apalagi Iya. remaja yang semangat, kita jadi semangat. Termasuk saya bisa ngomong kayak ini belajar sama Ustadz Ari juga nih. Begitu ya. Oke, baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan, tapi kembali waktu yang memisahkan kita ya. Aduh, Tidak terasa iya. ini sudah 54 menit melangkah dari jam 9 pagi. Mungkin secara singkat sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan kepada pendengar atau kepada masyarakat yang saat ini menangkap siaran kita? Mungkin dimulai dari Dr. Maharani dulu, apa yang pengen disampaikan? Iya, jadi buat masyarakat kesehatan itu inventaris. Jadi inventaris yang tidak terlihat. Kadang kita inventaris itu berupa rumah, mobil gitu ya. Tetapi sesungguhnya inventaris yang sangat berharga itu kesehatan. Hanya saja dia tidak terlihat dan kita sering lupa jadinya. Nah, jadi tolong please jaga kesehatan kita, tidak hanya setelah sakit baru sadar, tapi jadi itu ada ya, salah satunya jagalah sehatmu sebelum sakitmu datang gitu. Jadi sama satu lagi Dok, sehat itu mahal. mahal, iya mahal. Sebenarnya sehat itu murah. Sakit yang mahal. murah ya? Sakit yang mahal. Sehat Itu itu ya. murah gitu Itu kan. ya. Iya, jadi murah, banyak dan ada di sekitar kita. Kalau kita misalnya pun sakit ya, dan menjaganya juga ada di sekitar kita. Gitu. Yang paling simpel aja senyum gitu. Nah itu dah, itu buat Senyum kita sudah sehat. Iya, memancarkan murah sebuah kan? kesehatan. Iya. Jadi itu juga inventaris terbesar kita yang udah diamanahin Allah Tuhan, agar terus kita jaga itu. Jangan Oke. sekali-sekali kita Sia-siakan ya. sia-siakan. Itu. Luar biasa sekali ya. Baik, untuk dari Bu Bidan mungkin apa yang pengen disampaikan dari Bidan Lili? Kalau menurut saya, kalau semoga posyandu di mana saja ya, bukan yang di Cinta Sehat, tetap berjalan dengan lancar. Amin. Terus sesuai dengan program masing-masing, terus tetap dijalani, remajanya sehat, baik secara fisik, sosial, apa yang lainnya juga ya. Iya. Terus ini juga tetap semangat karena semua remaja ini generasi penerus. Betul. Penerus bangsa. Pengemban masa depan ya. Iya, kalau kita Generasi nggak ada emas kan yang ininya remaja. Iya. Mana tahu besok remaja-remaja itu pengganti kita ya. Betul. Dokter ya. Betul banget. Jadi mulai sekarang harus tingkatkan lagi kesehatannya, ilmunya juga, sekolah pendidikannya yang paling utama gitu. Mentalnya juga.
Oke, baik, luar biasa sekali ya. Oke, dan kalau dari Mbak Rizka Umami apa yang pengen disampaikan? Baik, terima kasih Cek. Jadi cek lagi ya jadinya. Duit gitu itu. Cek berapa? Cek recheck. Iya Cek. Jadi sebelum saya memberikan kata-kata penutup ya, sekaligus pesan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua para pendengar. Oke. Jadi kalau yang kita kan masih terbatas nih, sebenarnya ada banyak lagi programnya dari Postrem. Itu bisa follow Instagramnya Oh kita. iya, ada sosmednya ya. Ada sosmednya itu Postrem_cinta sehat. Ya, ada di Instagramnya ya, bisa di follow nih tuh buat teman-teman. Jadi pesannya buat para remaja ya, dan saya yang merasa masih remaja, cocok kan jadi remaja ya. Pada tahunnya. Berapa ya coba tebak? Kalau saya sudah remaja juga, tapi 10 tahun yang lalu. Yang lalu ya. Saya ABG, ABG. angkatan babi gue. Iya, jadi buat para remaja generasi Z ya, jangan jadi kita jadi generasi sandwich, generasi strawberry, jangan jadi remaja jompo ya. Gitu. Iya, kita harus jadi generasi remaja para generasi emas yang kuat, yang sehat jasmani dan rohani gitu ya, sehat secara moral dan juga spiritual. Jadi kita harus kalau gimana kita menyehatkan lingkungan sekitar kita kalau diri kita sendiri nggak sehat. Gitu. Jadi kalau kita ingin lingkungan kita sehat, kita harus sehat secara diri sendiri, secara pribadi. Jadi sama-sama kita mulai. Tadi kan udah banyak dijelasin sama Bunda, sama Bidan Lili juga, gimana cara kita untuk menjaga kesehatan. Jadi mulai sekarang nggak ada kata terlambat selagi Allah kasih kita kesempatan untuk hidup. Nah, saat itu juga kita untuk menjaga apa yang telah Allah berikan. Aset berharga dalam diri kita adalah kesehatan ya, bukan emas, bukan tanah, tapi kesehatan dalam diri kita. Oke. Terima kasih. Luar biasa sekali nih. Bang Sado Juri menang ini pasti ya. Menang apa Kak? Karena memang ini luar biasa sekali remaja yang punya mindset mengenai semangatnya itu tadi ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi suatu edukasi, menjadi suatu penyemangat juga untuk pendengar kita dengan obrolan yang tadi sudah kita banyak sekali disampaikan di obrolan komunitas untuk di kesempatan pagi ini. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus berpisah. Dan untuk Anda semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Maharani. Sama-sama Cek. Luar biasa sekali ini edukasinya. lagi. Dan juga terima kasih untuk Bidan Lili Marpika Eskep CHT CMBT. Terima kasih juga, dan juga untuk Rizka Umami AMDKL ya. Terima kasih kembali. Luar biasa sekali. Kita harus berpisah. Dan kita doakan mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Kita nantikan kabarnya kembali nanti mengenai Porsem ini untuk hadir di Perempat Palembang. Dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.